Pada sidang kedua gugatan cerai presenter kondang Dewi Hugas terhadap Afin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin siang hanya dihadiri Afin. Hugas yang alfa diwakili pengacaranya. Meski Hugas semakin kukuh pada keputusannya untuk bercerai, Afin tetap mengajukan permohonan berharap bisa kembali baik dan rukun seperti sedia kala. Afin sendiri masih menyatakan keengganannya untuk berpisah dengan sang istri Hugas. Nantilah kita. Seperti kejadian Tania, itu waktu itu pihak yayasan meminta kok fee yang di Tania belum disampaikan ke yayasan. Padahal kita sudah membayar semua ke Tania. Akhirnya pun kita membereskan juga. Sudah selesai, ada kwitansinya ada. Nah masalah Sumi memang keluar kerja dengan orang. Sudah pamit baik-baik. Berarti apalagi yang harus dilakukan? Jadi menurut hemat saya bahwa apa yang sudah kita lakukan itu dari yayasan pun sudah ada orangnya yang ngurus waktu itu Pak Wati. Itu langsung bertemu. Kebetulan Suri di sini adalah orang yayasan juga yang masih kerja dengan saya. Dan dia adalah orang yang menjadi mediator juga kalau ada pembantu atau babysitter di rumah. Nah, Surit udah bilang tidak ada masalah, sudah beres dilaporkan. Lepas dari kasus yang melanda dua kubu yang berseteru ini, ada dugaan bahwa meramaikan kasus ini sesungguhnya untuk kebutuhan lain. Rahmawati ternyata bukan hanya sebagai bos yayasan Andika Putra, tapi juga sudah merambah ke dunia artis. Dia mengeluarkan album rekaman pada saat kasus ini pertama kali merebak. Albumnya tidak terdengar. Nah sekarang kasusnya diaktualkan lagi guna popularitas. Aduh, zaman sekarang ya, kalau mau cari popularitas itu, kalau buat saya itu nggak penting, yang penting bagaimana caranya kita mempunyai aktivitas itu yang menghasilkan. Saya juga capek ya, karena bukannya apa-apa ya, berhubungan tenaga kerja begitu banyak yang udah pernah saya latih itu lebih dari 20.000 orang ya, bermacam-macam suku, bangsa, agama ya. Jadi memang ini udah merupakan pekerjaan saya. Ya walaupun sekarang saya jadi penyanyi ya kebetulan ya, secara kebetulan kalau mau mencari popularitas bukan dari sekarang, barangkali sejak waktu zamannya apa? Saya nyanyi sudah lama. Waktu zamannya Orde Baru lebih menarik ya. Saya berhubungan teman-teman banyak gitu. Kenapa baru sekarang? Memang momennya kayak boleh dikatakan ini kok kekeh banget, ini aja, kalau yang lain dapat diselesaikan secara musyawarah. Ini karena kekeh, pada akhirnya orang-orang mungkin mengasumsikan ke sana ya, itu terserah lah ya. Dewi Sandra mengaku pasrah atas keputusan cerainya dengan Surya. Tapi dia berjanji akan tetap berhubungan baik dengan mantan suaminya itu. Beritanya pemirsa, setelah kita merecek yang satu ini. Setelah resmi bercerai dari Surya, Dewi Sandra kini mengaku pasrah menjalani semua. Dia tetap bekerja seperti biasa dan hubungannya dengan mantan suaminya itu pun akan tetap berjalan dengan baik. Waktu 14 hari atau masa mediasi yang diberikan pengadilan bagi pasangan Dewi Sandra dan Surya Saputra merenungi keputusan perceraian mereka sejak akhir Januari lalu, ternyata tidak dapat mengubah pendirian pasangan artis ini untuk tetap berpisah. Perbedaan prinsip yang begitu mendasar dalam permasalahan pribadi pasangan ini sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi selain perceraian. 6 bulan dari kemarin sampai sekarang kita berdua sangat beda prinsip. Kita nggak bisa satu visi, dan saya rasa itu sangat sulit untuk kita berdua membina rumah tangga kalau setiap hari ada konflik yang nggak pernah ada solusinya. Saya di sini sebagai yang digugat. Saya di sini pasrah dengan apapun keputusan, apapun yang terjadi, saya jalanin apa adanya. Meski keputusan cerai sudah pasti diambil oleh pasangan ini, Dewi mengaku tidak akan membuat hubungannya dengan Surya menjadi buruk
Bahkan ia pun menyatakan siap datang menemui Surya kapan saja bila mantan suaminya itu membutuhkan dirinya. Bukan berarti dua orang bercerai itu harus musuhan. Dan saya nggak pengen di antara saya dan Surya jadi permusuhan yang semua orang menginginkan. Justru gue heran gitu, kenapa semua orang pengennya lu ribut sama Surya, nggak mungkin teleponan lagi. No, saya teman baik sama Surya dan saya rasa itu hal yang sangat bagus justru. Apapun yang terjadi, Surya akan tetap ada di situ buat saya. Apapun, saya juga akan tetap di situ untuk Surya. Kapanpun, jam berapapun, jam 2 pagi dia telepon saya, tolong datang ke rumah, saya lagi gini-gini, saya butuh kamu, saya datang. Saya siap. Dan saya merasa itu dia akan melakukan hal yang sama buat saya. Life must go on. Begitu tampaknya prinsip Dewi Sandra. Meski rumah tangganya harus terhenti di tengah jalan, bukan berarti kehidupannya turut berhenti. Penyanyi yang kerap tampil seksi ini mengaku setelah bercerai, ia akan lebih fokus pada karir menyanyinya dan menjalankan rencana-rencananya seperti membuat album baru. Seperti saya bilang, apapun yang terjadi, negatif, positif, saya ambil. Saya jalanin. Saya percaya, saya punya kepercayaan, saya berdoa sama yang di atas. Kalau memang itu jalannya saya pasti akan ada apa ya, jalan keluarnya. Semuanya pasti akan ada jalannya. Pengen fokus sefokus-fokusnya untuk musik. Pada sidang kedua kemarin, Dewi Huges tetap pada pendiriannya bercerai dengan Afin sang suami. Kita simak liputannya pemirsa setelah merecek yang satu ini. Sidang kedua gugatan cerai Dewi Huges terhadap suaminya berlangsung kemarin. Huges tetap pada pendiriannya bercerai dari sang suami. Pada sidang kedua gugatan cerai presenter kondang Dewi Huges terhadap Afin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin siang hanya dihadiri Afin. Huges yang alfa diwakili pengacaranya. Meski Huges semakin kukuh pada keputusannya untuk bercerai, Afin tetap mengajukan permohonan berharap bisa kembali baik dan rukun seperti sedia kala. Afin sendiri masih menyatakan keengganannya untuk berpisah dengan sang istri Huges. Nantilah kita lihatlah, pokoknya mudah-mudahan doain aja nggak ada terjadi apa-apa. Seperti yang saya bilang kemarin yang dari pertama, pemilu saya tetap itu aja nggak berubah. Mas Apin itu kan berharap agar masalah rumah tangga ini kan bisa diselesaikan dengan rukun gitu, bisa kembali baik seperti sedia kala tentunya. Oh, saya nggak berani bilang yakin bisa cerai. Terpulang pada dua-duanya nanti. Kalau besok bilang Mbak Huges bilang udah mau damai bagaimana? Padahal gua udah bilang mau cerai. Sampai detik ini tidak ada kabar apa-apa bahwa dia tetap dalam keputusannya. Tetap bersikukuh untuk tetap bercerai. Meski perceraian sudah di depan mata, tapi Afin mengaku sampai saat ini masih berkomunikasi dengan istrinya tersebut. Ya biasalah, coba telepon, coba ketemu kan itu aja. Tanggapan dari Huges sendiri? Mudah-mudahan, alhamdulillah nggak ada apa-apa lah. Aja obrolan biasa aja. Gugatan cerai Dewi Huges terhadap Afin menjadi berita mengejutkan. Masalahnya, selama ini mereka terlihat adem ayem saja. Kenyataannya, sejoli yang wajah dan postur tubuh mereka mirip itu mempertontonkan kebalikan dari sangkaan baik. Huges mengumumkan keinginannya menggugat cerai sang suami, meski sang suami tetap mengatakan cintanya dan tidak ingin bercerai. Kenyataan memang tidak bisa ditolak, tapi tak jemu-jemu kita berharap kelak sejoli ini kembali ceria dalam ikatan cinta kasih mereka. Dengan berakhirnya berita yang baru saja Anda saksikan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda bahwa Cek dan Dicek kembali dipercaya sebagai media partner program Indonesian Idol yang kedua. Dapatkan formulir pendaftarannya juga informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Dicek edisi terbaru. Atau hubungi nomor hotline RCTI di 5303550 atau 5303540. Audisi pertama akan diselenggarakan di kota Surabaya tanggal 15 hingga 19 Februari nanti.
Nah pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan Anda percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Dicek, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.